Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Firnanda, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Jember dengan NIM 25021191178. Saya mengajar di SMP Wardani Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Wardani di kelas 8 materi struktur dan fungsi organ pencernaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu HP-nya dikumpulkan dulu ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan absen terlebih dahulu. Untuk absennya, nanti setiap saya absen, kalian sebutkan menu sarapan hari ini. Ya. Hah? Ya dibilang aja kalau nggak makan. Oke? Mengerti ya? Oke. Absen yang pertama, Afriel Devano Argata. Tidak masuk. Kenapa? Tidak ada keterangan. Oke. Albi. Apa? Sarapan apa hari ini? Indomie ya. Amira Rahma. Ayam crispy. Aprilia Putri. Tidak sarapan. Arlin. Tidak sarapan. Mirza. Nggak makan. Makan angin ya, makanya wajahnya seperti lemas-lemas gimana gitu ya. Ayo, kepalanya diangkat Mirza. Apa? Mirza pusing. Duh, tidak boleh, kan sudah pelajaran. Muhammad Ardan tidak masuk. Kenapa? Tidak ada keterangan. Nathanael tidak sarapan. Novia tidak sarapan. Ahinda tidak sarapan. Ternyata tidak banyak yang tidak sarapan di hari ini. Nah, kira-kira kalau kita tidak sarapan sering sekali nanti menyebabkan apa? Sakit lambung, asam lambung, GERD. Ada yang pernah mengalami itu? Wah, banyak. Nah, yang pernah mengalami asam lambung ini sebaiknya pola hidupnya atau kalau pagi itu setidaknya minum susu kayak punya siapa tadi? Santi, minimal minum susu atau makan roti kayak Jasmine. Nah, supaya apa? Di lambung, ayo didengarkan. Mirza Okto. Mirza kepalanya bisa diangkat atau nggak kuat Mirza? Mirza nggak kuat. Bisa pelajaran Mirza hari ini? Bisa? Bisa, oke. Kita kembali ya. Kakinya Revano. Nah, kalau lama-kelamaan kita tidak sarapan, itu menyebabkan GERD kan tadi. Nah, sebaiknya kita harus merubah pola makan. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, lambung kamu akan menggerus dirinya sendiri. Nah, lama-kelamaan kalau makin parah, nanti bisa jadi pendarahan di lambung. Jadi kalau lama-kelamaan kamu batuk, itu keluar darahnya. Nah, itu dari lambung. Ada yang pernah batuk? Jasmine tadi pagi. Astagfirullah. Sehat ah Jasmine? Sehat, oke. Oke, lanjut ke pembelajaran ya. Dilihat.
Oke, diperhatikan. Berdasarkan video ini, bagaimana tubuh kita memproses makanan yang kita makan, gimana caranya? Dikunyah, terus habis itu apa? Ditelan, terus diproses dalam lambung. Oke. Lanjut, organ apa saja yang berperan dalam proses ini? Yang pertama, mulut, di dalamnya ada gigi. Kerongkongan apa tenggorokan? Tenggorokan atau kerongkongan? Nah, kita lihat nanti ya. Yang ketiga apa? Lambung. Terus apa? Usus apa? Ayo. Usus halus. Yang selanjutnya usus apa lagi? Usus besar. Terus anus. Oke. Next. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi secara detail struktur serta fungsi setiap organ pencernaan manusia dan mengamati gambar sistem pencernaan secara detail. Yang kedua, dapat menganalisis berbagai kasus gangguan pencernaan dengan menelusuri penyebab, terus organ yang terlibat dan dampaknya ketika diberikan studi kasus. Yang ketiga, mampu menyampaikan argumen dan solusi secara lisan. Dan yang keempat, mampu menunjukkan kemampuan kolaborasi, komunikasi secara efektif, dan penalaran kritis selama proses diskusi kelompok. Jadi, dapat dilihat dari tujuannya, nanti kita akan diskusi kelompok, akan mengamati tentang gangguan pencernaan. Nah, ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badannya lemas, dan kepalanya akan pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dilihat. Makanan, nah ini makanannya masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, kerongkongan. Nah, ini dalam lambungnya. Di dalam lambung nanti ini dicerna oleh enzim atau asam lambung HCl, kemudian dimasukkan ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini penyerapan makanan. Nah, setelah dimasukkan di usus halus, nutrisinya itu disalurkan ke seluruh tubuh, DNA, kemudian hal-hal yang tidak berfungsi itu dimasukkan ke dalam usus besar, kemudian jadi feses dan melalui anus. Lagi? Ya, boleh lagi. Nah, dilihat. Katanya mau lihat lagi. Sudah ya, sudah. Oke, dari video itu siapa yang tahu apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu? Pengertian sistem pencernaan. Apa? Penguraian makanan. Terus ada lagi? Mengolah makan jadi energi. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Jadi, apa itu sistem pencernaan? Adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan ini dimulai dari mulut hingga feses yang dikeluarkan melalui anus, sesuai yang ada di video tadi. Nah, kita bedah satu-satu nanti. Nah, ini organnya sama fungsinya secara singkat. Di mulut itu adalah tempat makanan pertama kali masuk. Terus lanjut ke dalam kerongkongan. Kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kerongkongan yaitu membawa makanan ke lambung, kemudian ada hati juga masuk ke dalam sistem pencernaan, itu menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, kemudian ada lambung untuk menghancurkan makanan, ada usus halus menyerap nutrisi, usus besar menyerap air dan membentuk feses, dan rektum atau anus mengeluarkan feses dari
tubuh. Selanjutnya, nah ini proses pencernaannya. Yang pertama, makanan masuk ya tadi di video. Kalau kamu misalnya paginya makan roti kayak Jasmine, makan roti, makanannya masuk ke dalam mulut, kita kunyah dulu beberapa kali kan. Nggak mungkin kan rotinya langsung kamu telan, nggak mungkin, nggak masuk. Nah itu dihancurkan dulu di mulut, dikunyah-kunyah pakai gigi, terus pakai air liur. Buat apa air liur? Melemaskan. Ya, untuk melemaskan. Kemudian kalau sudah, baru dimasukkan ke dalam kerongkongan untuk menuju ke lambung. Terus makanan yang ada di lambung itu harus dihancurkan dulu sampai benar-benar lembut. Makanya kalau kita makan itu gak boleh buru-buru, harus dikunyah selama beberapa kali baru bisa boleh ditelan. Kenapa? Supaya di lambung itu tidak terlalu berat prosesnya. Misalnya kayak kamu biasanya kalau makan kepanasan, misalnya makan seblak ya, kamu kepanasan langsung kamu telan. Nah nanti di lambung itu prosesnya akan lama sekali, soalnya kita nggak ngunyah dulu, kita terburu-buru untuk menelannya. Nah di lambung nanti kasihan buat prosesnya menghancurkannya itu. Nah setelah jadi bubur, makanannya diserap. Diserapnya di mana tadi? Diserap nutrisi, usus halus. Nah kalau sudah diserap, nutrisinya sudah habis, tinggal zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh baru masuk ke dalam usus besar. Nah di usus besar itu mengalami proses penyerapan air sama pembusukan. Nah baru melalui rektum dan di anus untuk menyimpannya dan untuk mengeluarkannya. Ada yang pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan membuat kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 anggota. Silakan berkelompok masing-masing. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, oke, saya tentukan wis. Di sini kelompok 1. Kelompok 2 belakang. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo silakan. Oke, sudah ya. Didengarkan peraturannya. Oke, silakan. Didengarkan peraturannya. Silakan boleh buka catatan, boleh ya buka catatan. Catatan atau LKS boleh. Atau yang lainnya juga boleh untuk mencari informasi. Nah, nanti saya akan memberikan studi kasus atau permasalahan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian setelah saya bacakan gangguannya, nanti ada beberapa soal, 2-3 soal setiap permasalahannya. Nah, setiap permasalahan juga ada poin-poinnya, nanti akan saya sebutkan poinnya berapa. Setelah itu, yang sudah bisa, yang sudah punya jawaban, silakan angkat tangan. Jadi kita nanti sistemnya cepet-cepetan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya Pak Nail? Tidak ada. Oke, sebentar saya bagikan LKPD-nya dulu. Nah, LKPD yang saya bagikan ini, jika kalian menjawab, terus mendapatkan poin, silakan jawaban kalian ditulis di kertas ini. Jadi misalnya kalau kalian
belum ada kesempatan menjawab dan belum dapat poin, berarti jangan ditulis dulu. Jika kalian menjawab dan dapat poin, baru ditulis di LKPD-nya. Sampai sini mengerti? Oke. Ya, cepat. Oke, sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 siap? Kelompok 5 siap? Siap. Oke, kelompok 1 siapa yang angkat tangan perwakilan? Okto apa Savana? Hah? Okto apa Savana? Salah satu. Savana. Oke. No, 1. Kelompok 2 siapa yang angkat tangan? Santi. Kelompok 3 siapa yang angkat tangan? Siapa? Aulia. Aulia apa Revano? Aulia. Kelompok 4 siapa yang angkat tangan? April. Kelompok 5 Mirza. Oke. Tidak siap ya? Tidak ada. Sudah. Ganti-gantian, tenang. Oke. Nah, studi kasus yang pertama. Seorang remaja gemar minum minuman manis, bersoda, dan jarang menyikat gigi. Ia sering mengalami gigi berlubang dan sulit mengunyah makanan keras. Ini masih studi kasus, belum pertanyaannya. Tenang. Jangan gobo. Sudah dicerna? Sudah? Oke, pertanyaan pertama. Ada 5 poin. Poinnya 5, oke? Pertanyaan pertama. Diperhatikan. Ayo didengarkan dengan baik. Organ mana? C. Nanti setelah pertanyaan, saya kasih hitungan 1, 2, 3, baru angkat tangan. Oke. Organ mana yang terganggu dan bagaimana dampaknya terhadap proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Sudah dimengerti? Dipikirkan dulu. Jangan tergopo-gopo. Oke, ulang. Organ mana yang terganggu dan bagaimana proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Ada 2 soal. Organ mana yang terganggu sama bagaimana dampaknya? 1 soal. Nggak kelihatan. Sudah? 1, 2, 3. Santi. Apa? Ya, jangan dijawab. Kurang tepat. Dampaknya terhadap pencernaan mekanik dan kimiawi, bukan solusinya. Bukan. Dampak mekaniknya apa, kimiawinya apa? Itu yang mekanik apa kimiawi? Kimiawinya. Belum ya, Berlin. Oke, selain kelompok 2 berarti ada kelompok 1, 3, 4, 5. Turun dulu tangannya. 1,
2, belum. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Kelompok 1. Loh, dari awal. Organ mana yang terganggu? Organ mana yang terganggu? Oke, terus. Terus kimiawinya? Mekaniknya apa tadi? Giginya? Sulit mengunyah. Kimiawinya? Pencernaannya kenapa? Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Oke, kurang tepat ya. Gimana tadi di? Oke, kelompok 3, 4, 5 ya sekarang. 3, 2, 1. Oke, kelompok 4. Iya. Menurunkan kemampuan mengunyah makanan jadi bisa ibunya sempurna partikel besar masuk ke saluran pencernaan mekanik berkurang. Dampak kimiawinya pengurangan pengunyah mengurangi campuran dengan air minum. Awal pencernaan karbohidrat. Ya, betul. 5 poin untuk kelompok 4. Anak-anak, saya akan membagikan lembar refleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan dikerjakan untuk 1 lembar, hanya untuk 1 kelompok. Silakan didiskusikan bersama-sama ya. Kelompok 1 akan ditanyakan. Nah, untuk refleksi pembelajaran ini, yang pertama ada apa yang dipelajari hari ini, silakan dituliskan materi apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian untuk yang kedua itu ada apa saja penyebab gangguan pencernaan yang telah kita bahas tadi, ada beberapa permasalahan yang bisa dituliskan di situ. Kemudian ada saran pencegahannya, saran pencegahan dari gangguan pencernaan yang kalian tulis. Terus untuk pola kebiasaan makan yang ingin diperbaiki, berarti pola kebiasaan itu seperti apa dari permasalahan gangguan pencernaan itu. Kemudian apa kesulitan yang dihadapi hari ini, kira-kira dari pembelajaran kali ini apa ada kesulitan. Kemudian yang selanjutnya apa hal yang temukan. Kelompok 5 apakah ada yang ditanyakan? Nah, untuk ini maksudnya itu gangguan pencernaan, kira-kira apa tadi yang telah kita sebutkan. Misalnya ada gangguan pada lambung, gangguan pada usus, gangguan pada mulut, atau apa kira-kira permasalahan. Mungkin kamu punya permasalahan gangguan pencernaan yang bisa dituliskan di situ. Nah, untuk pencegahannya berarti saran dari gangguan pencernaan itu apa? Misalnya nama, berarti caranya gimana, atau makan, atau yang lainnya gitu. Kelompok 3 apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini untuk yang ini penyebab gangguan pencernaan itu dari analisis masalah yang kita bahas tadi. Misalnya tadi ada gangguan pada lambung, berarti nama apa penyakitnya, atau gangguan apa yang di lambung, terus pencegahannya gimana. Misalnya kamu harus makan pagi hari atau makannya harus teratur atau gimana. Untuk pola biasanya juga sesuai dengan gangguan pencernaan yang kamu tulis tadi. Kelompok 3 apakah ada kesulitan? Nah, itu penyebab gangguan pencernaan yang sudah betul, silakan dilanjutkan untuk saran pencegahannya, kira-kira apa yang sesuai dengan gangguan pencernaan. Kelompok 1 gimana? Apakah ada permasalahan? Nah, untuk gangguan pencernaan ini kurang tepat ya. Misalnya gangguan pencernaan pada mulut tuli, asalkan ditujukan langsung, misalnya sakit gigi atau ada sariawan. Terus saran pencegahannya gimana? Itu harus sesuai dengan gangguan pencernaannya, oke? Kelompok 2 apakah ada permasalahan? Oh ya, tinggal sedikit lagi, silakan dikerjakan ya. Habis ini kita presentasi. Nanti kalau sudah bisa presentasi langsung ya. Kelompok 5 gimana? Oh ya, ini sudah betul untuk gangguan pencernaannya asam lambung. Kira-kira nama lain dari asam lambung tadi yang kita belajar apa namanya? Ya, betul, GERD. Nah, GERD ini kan sudah dari gangguan pencernaan. Kira-kira saran pencegahannya itu apa? Tadi coba dicek di bukunya.
Ya tadi kan sudah ada permasalahan kan, nah itu coba dicek lagi di bukunya coba dibuka. Nah ya betul bisa pakai itu, bisa dari misalnya ini pakai ini boleh atau yang pakai bawahnya juga boleh. Pokoknya harus sesuai dengan gangguan pencernaannya ya, nggak boleh. Misalnya gangguan pencernaannya ini misalnya mulut nggak boleh. Gimana kelompok 4 sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa presentasi ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Ayo kalau sudah selesai boleh maju ke depan bersama-sama satu kelompok. Ayo silakan Aulia. Ayo silakan siap Amira. Nah, ayo. Boleh maju ke depan semuanya ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih ya kelompok 4. Silakan boleh duduk kembali. Oke, ada yang sudah selesai? Ya, silakan kelompok 1 boleh maju ke depan untuk melakukan presentasi. Semua kelompok ya, silakan Mas Alvino. Mas Alvino boleh maju ya. Ya, silakan maju ke depan. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silahkan boleh duduk kembali. Oke, kita kembali lagi ke PPT ya. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi organ pencernaan. Nah, silakan mungkin ada yang tahu kesimpulan hari ini kita mempelajari tentang apa aja. Silakan yang bisa boleh angkat tangan. Ya, silakan Mbak Nana. Bagaimana kesimpulan hari ini? Kita mempelajari tentang apa aja? Oke, betul sekali. Sistem pencernaan itu sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh, agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Nah, mungkin dari kesimpulan itu, adakah yang lain yang mungkin bisa kita simpulkan pada hari ini? Ya, silakan Mbak April. Bagaimana kesimpulan hari ini? Ya, betul sekali. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.